fase pertama vaksin merah putih inisiasi Universitas Airlangga hari ini masih dilakukan. Ditargetkan total 90 relawan sudah mendapatkan suntikan pertama. Jumat ini puluhan sukarelawan mengikuti uji klinis vaksin merah putih fase pertama di RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Pasca suntikan pertama, puluhan relawan ini akan kembali mendapatkan suntikan yang kedua pada bulan Maret 2022. Sejauh ini tidak ditemukan kejadian pasca imunisasi yang dialami oleh relawan. Seperti apa perkembangan proses uji klinis tahap pertama vaksin merah putih? Kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV ada Via Irmar di Surabaya, Jawa Timur. Via, dari pantauan Anda, seperti apa mekanisme proses uji klinis tahap pertama vaksin merah putih ini? Ya, Woro dan juga saudara, memang hingga hari ini uji klinis tahap pertama vaksin merah putih masih terus dilakukan dan ditargetkan memang pada hari ini total 90 relawan untuk fase pertama ini sudah disuntik dosis pertama atau sudah mendapatkan suntikan yang pertama. Nah, untuk tahapan atau mekanisme dari uji klinis vaksin merah putih tahap yang pertama ini, di mana para relawan, artinya 90 relawan pada tahap pertama ini harus melewati screening yang sudah dilakukan sekitar bulan November 2021 kemarin. Nah, untuk screeningnya sendiri, Woro dan juga saudara, memang berbeda dengan screening yang selalu dilakukan untuk proses vaksinasi pada umumnya, di mana para relawan yang akan mengikuti uji klinis vaksin merah putih, khususnya mereka di tahap yang pertama ini, mereka harus melalui beberapa screening, diantaranya adalah ada proses tanya jawab dengan dokter, kemudian juga ada pemeriksaan fisik, lalu kemudian juga para relawan ini diambil darahnya dan juga urinnya, kemudian juga para relawan juga melakukan rekam jantung, kemudian juga foto ronsen, dan yang terakhir yaitu melakukan tes swab antigen dan juga PCR. Nah, bagi mereka, para relawan uji klinis vaksin merah putih ini telah dinyatakan lolos, maka mereka dapat mengikuti uji klinis, khususnya mereka yang mengikuti uji klinis tahap pertama yang sudah dimulai sejak tanggal 9 Februari 2022 yang lalu. Woro. Sejauh ini tidak ada KIPI yang dirasakan oleh para relawan, tadi disampaikan dalam informasi sebelumnya. Lalu kapan rencana suntikan dosis kedua dilaksanakan dan juga bagaimana tahapan selanjutnya, Via? Ya, memang untuk para relawan di tahap yang pertama ini setelah mereka mendapatkan suntikan yang pertama atau dosis yang pertama, nah kemudian 28 hari kemudian mereka akan mendapatkan suntikan yang kedua atau dosis kedua dari vaksin merah putih. Nah, dalam rentan waktu 28 hari ini mereka akan kembali ke RSUD Dr. Sutomo, yaitu sekitar 7 hingga 14 hari pasca dilakukan suntikan yang pertama untuk diambil darahnya. Baru kemudian di hari yang ke-28 mereka kembali lagi ke RSUD Dr. Sutomo untuk dilakukan suntikan dosis yang kedua. Dan berikut wawancara kami selengkapnya dengan Ketua Tim Uji Klinis Vaksin Merah Putih, Dr. Dominikus Pisada. Uji klinik pada setiap fase 1, 2, dan 3 itu ditarget setahun. Pengamatan dilakukan setahun, kemudian selama setahun itu harus datang beberapa kali, pengambilan darah, pemeriksaan, dan sebagainya. Tetapi kita tidak menunggu setahun untuk pindah ke fase berikutnya, itu hanya sekitar 2 bulan saja. Berarti artinya hari ini tuh hari terakhir ya, Dok, ya? Untuk seleksi partisipan, untuk suntik pertamanya. Ya. Oke, berarti selanjutnya menunggu ya, nanti mereka akan datang lagi 7 hari dari sekarang. Setelah itu 7 hari kemudian, dan setelah itu 14 hari. Untuk mendapatkan suntikan yang kedua, Dok? Atau? Suntikan kedua, dijadwal 28 hari. Yang 7-14 hari itu untuk pengambilan darah. Ya, sudah berdasarkan keterangan dari Dr. Dominikus bahwa mengapa pengamatan itu sendiri dilakukan selama 1 tahun, hal ini untuk mengetahui sampai kapan kekebalan vaksin merah putih ini terhadap virus corona. Nah, dari hasil pemantauan dan juga pengawasan ini baru kemudian bisa ditentukan kapan vaksin merah putih ini bisa diperuntukkan untuk vaksin booster kepada masyarakat Indonesia. Nah, selama pengamatan atau pemantauan yang dilakukan oleh tim peneliti terhadap para relawan yang sudah dilakukan suntikan atau sudah disuntik vaksin merah putih, para relawan ini tidak diperkenankan untuk mendapatkan jenis vaksin lainnya. Kemudian juga tidak diperkenankan juga untuk melakukan operasi dan juga tidak boleh hamil selama sekitar 3 bulan. Dan hingga saat ini pada tahap yang pertama
tidak ada kejadian pasca imunisasi atau KIPI yang dirasakan atau dialami oleh 90 relawan yang sudah disuntik dosis yang pertama. Woro. Adakah informasi jika mengalami KIPI untuk yang di relawan yang akan melakukan uji klinis hari ini, apakah mereka akan terus berlanjut ke tahap selanjutnya atau dihentikan? Ya, memang untuk para relawan yang mendapatkan KIPI atau merasakan atau mengalami KIPI, maka dari tim peneliti akan meneliti lebih lanjut KIPI seperti apa yang dirasakan oleh relawan tersebut. Nah, jika KIPI yang dirasakan berat, maka uji klinis terhadap relawan tersebut akan dihentikan, artinya tidak dilanjutkan kembali. Nah, memang Woro dan juga saudara, setelah uji klinis fase pertama ini dilakukan, rencananya nanti uji klinis yang kedua vaksin merah putih rencananya akan dilakukan dalam kurun waktu sekitar 6 hingga 8 minggu per hari ini, artinya sekitar akhir bulan Maret atau awal April, yang rencananya di mana ada sekitar 400-an relawan yang ditargetkan bisa mengikuti uji klinis vaksin merah putih tahap yang kedua. Lalu kemudian jika tahap kedua ini sudah dilakukan, baru kemudian dilanjutkan sekitar bulan April 2022 untuk tahap yang ketiga dengan jumlah relawan yang lebih banyak, yaitu ada sekitar 5.000 relawan. Woro. Baik, terima kasih Evia Irmar dari RSUD Dr. Sutomo Surabaya terkait dengan uji klinis vaksin merah putih tahap pertama.